Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, di waktu yang pagi ini, sembari kita menunggu waktu azan, waktu untuk sholat subuh, marilah kita bersama-sama kita belajar, kita mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh ustadz-ustadz kita. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita nafas, sehingga kita berkesempatan untuk melaksanakan sahur. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan untuk puasa selama 1 hari penuh. Bulan suci Ramadan adalah bulan suci yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Tak terkecuali umat muslim yang ada di Indonesia ini. Banyak keberkahan yang nanti akan kita dapatkan selama 1 bulan penuh. Banyak amalan-amalan yang dapat kita kerjakan, yang kita tunaikan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan adalah salah satu, di dalam bulan suci Ramadan terdapat salah satu ibadah yang menjadi ibadah wajib, seperti yang kami sampaikan di awal. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayatnya sangat jelas bahwa ketika kita mengaku menjadi seorang yang beriman, mengaku orang yang percaya kepada Allah, maka kita diseru, kita diperintahkan, kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Bahkan barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan sehari saja tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, maka Allah tidak akan menerima pengganti atau qadanya meskipun ia berniat mengganti selama-lamanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu. An Abi Hurairah rafa'ahu. Man aftara yauman min Ramadana min ghairi ngudri wala mardin, lam yakadihi siyamud dahri wa insamahu. Dari Abu Hurairah ia merofakkan, barang siapa berbuka 1 hari pada bulan Ramadan tanpa halangan dan bukan karena sakit, maka tidak bisa diganti dengan puasa selama-lamanya jika dia akan melakukannya. Banyak amalan-amalan sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Ramadan. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa bersedekah kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, dan kita bisa berbuat baik kepada siapapun yang kita temukan. Tetapi di antara sunnah-sunnah Rasulullah ada satu yang bisa kita kerjakan, yaitu adalah untuk menyegerakan berbuka puasa. Tentunya setelah kita berpuasa 1 hari penuh, kita mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, tentu kita merasa haus, kita merasa dahaga, kita merasa lapar. Maka
sudah seyogyanya. Setelah azan berkumandang, sudah waktunya maghrib, bersegeralah untuk melaksanakan berbuka puasa. Karena apa? Karena di dalam berbuka puasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama yaitu adalah kegembiraan karena kita berbuka puasa, karena kita sudah melaksanakan puasa 1 hari penuh dan akhirnya kita tiba waktunya untuk membatalkan puasa. Kemudian kegembiraan kedua yaitu adalah ketika nanti kita bertemu dengan Rabb kita, bertemu dengan Tuhan kita, bertemu dengan Allah, yang nanti insya Allah puasa kita diterima, maka akan diberi balasan berupa surga, yaitu surga yang kekal di dalam selama-lamanya. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bahwa pertemuan dengan Allah adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia di dunia ini. Belum ada dan tidak akan ada manusia yang hidup selama-lamanya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir ketika hari kiamat tiba. Seperti dalam surah Al-Insyiqaq dijelaskan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras untuk menuju Tuhanmu, maka engkau pasti akan menemuinya. Pemirsa MTA TV rahimakumullah, kaitannya dengan berbuka puasa, banyak keutamaan yang kita dapatkan, terutama jika kita menyegerakan berbuka puasa. Ada 3 keutamaan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ketika kita menyegerakan berbuka puasa, maka kita termasuk golongan hambanya, umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa dalam kebaikan. Tentunya setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, sudah barang tentu sebagai manusia, sebagai umat Islam, selalu dalam kebaikan. Tidak lebih baik orang yang ketika sudah waktunya berbuka puasa maka melanjutkan puasanya. Tidak lebih baik. Kemudian yang kedua, bahwa jika kita menyegerakan berbuka puasa, maka termasuk golongan hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Allah Azza wa Jalla berfirman, yang paling kusayangi dari hamba-hambaku adalah yang paling segera berbuka puasa. Dari hadis ini ada pelajaran untuk kita, bahwa jika memang sudah waktunya untuk berbuka, maka segera berbuka puasa. Karena itu adalah kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika kita menyegerakan berbuka puasa, maka kita termasuk golongan hamba-hambanya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan, yaitu salah satunya adalah menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah pernah bersabda, kita diperintahkan untuk berbuka puasa dengan kurma basah. Jikapun tidak kita dapatkan kurma basah, bolehlah kita berpuasa dengan kurma kering. Jikalaupun memang tidak kita dapatkan kurma kering, bolehlah kita berpuasa dengan meskipun hanya dengan seteguk air. Kemudian di hadis lain juga disampaikan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad tidak pernah sholat maghrib sebelum berbuka puasa. Jadi kita sebagai umatnya tentu saja harus itba, harus mengikut apa yang beliau contohkan. Tidak lebih baik kita melanjutkan puasa kita meskipun kita merasa kuat, meskipun kita merasa masih bisa melanjutkannya. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pada akhirnya kami berikan beberapa kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, di bulan Ramadan ini marilah
kita bersama-sama meningkatkan amal ibadah kita, terutama puasa kita. Dalam puasa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Antara lain, menyegerakan berbuka puasa. Karena itu adalah salah satu sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua, sebelum sholat maghrib, seyogianya kita berbuka puasa terlebih dahulu, meskipun itu hanya seteguk air. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan atau disyariatkan atau dicontohkan untuk berbuka puasa dengan buah kurma. Tetapi jika kita tidak mendapatinya, boleh kita menggunakan sesuatu atau makanan yang tidak dimasak dengan api. Contohnya adalah buah-buahan yang mungkin bisa kita dapatkan di sekitar kita. Jikalau memang tidak bisa kita dapatkan buah-buahan, maka boleh kita sekedar membatalkan puasa hanya dengan meminum air putih. Pada akhirnya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kami mengajak kepada semuanya, marilah kita meningkatkan amal ibadah kita, dan kita berharap sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa kita, ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan dipertemukan lagi di bulan Ramadan selanjutnya. Yang terakhir dari kami, banyak kurangnya itu dari kami pribadi, jika ada baiknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.